Dan begitu. Bukan katanya kamu sendiri yang pingin pulang gitu, bener nggak sih? Enggak pernah ngomong aku. Oke. Jadi jadi kamu nyari aku itu Tadi gimana saya? tadi ada ditanyakan sama temanku, aku besok mungkin pulang tak gitu atau nanti. Terus dokter bilang belum eskon dulu, lihat ini tempatnya udah bener apa belum gitu kan. Oh iya gitu. Terus baru pulang ini, terus tak SMS lagi agentku, mungkin besok pulangnya baru selesai eskon gitu. Ya udah besok kabarin gitu katanya. Mau nggak tinggal di boarding house dulu sementara majikanmu balik Hong Kong gitu dia ngomong. Dan kamu tidak boleh bilang tidak mau loh. Paham nggak maksudku? Iya, aku bilang ya udah tak gituin, Karena katanya nih, saya nggak tahu, makanya saya nanya sama kamu. Apakah dulu agenmu nyuruh bertanggung jawab apa enggak sebelum kamu nyari aku? Kok ada yang bilang bahwa kamu itu mau ditanggung jawabi tapi kamu yang maksa cari aku? Nggak pernah, kan paginya itu kan ada SMS-nya juga. Kan paginya itu kan aku bilang, aku mohon pengertiannya sama agent, bantuin. Kan malamnya itu aku pulang dari rumah sakit ya, Miss, aku pulang dari rumah sakit. Sebelum pulang dari rumah sakit, masih di rumah sakit itu, dia bilang majikanku, ayo kapan kamu, katanya udah selesai ya itu pasang selangnya sudah tak gitu. Kapan dokternya bisa pulang gitu. Iya mungkin nanti gitu kan. Terus majikanku terus telepon dokternya, akhirnya dokternya suruh aku pulang. Ya udah aku bilang ya udah aku pulang gitu kan sama dokternya. Pas mau ngambil obat, tiba-tiba kepalaku pusing, terus keringat dingin, terus pengen muntah gitu kan, muntah-muntah gitu. Terus pas ngantri mau ambil obat, terus aku bilang sama resepsionis, aku sakit ya gitu, nggak enak badan gitu. Terus aku minta kantong buat muntah, dikasih lah kantong cepet-cepet. Terus dipanggilin lah, loh emang tadi kamu di mana gitu. Ini baru keluar dari rumah sakit juga ini, terus mau ambil obat, tapi kenapa kepala aku pusing terus muntah-muntah gitu kan. Akhirnya dibawa lagi ke rumah sakit, masuk rumah sakit lagi, terus dirawat inap lagi gitu. Malamnya gimana kamu gitu, jika aku dia rawat inap lagi, ya udah di situ dulu gitu, besok kamu harus pulang ya soalnya tiketmu udah itu gitu. Oke, berarti tiketmu sudah. Berarti kan mereka tidak tanggung jawab, benar atau tidak? Kamu mencari mereka tapi mereka tidak mencarimu. Ya, bentar dulu. Izin terus bilang, kan majikanku udah pernah nawarin gitu, mau di cancel apa enggak ini, soalnya besok kamu harus terbang, kamu nggak ada waktu gini-gini. Terus aku mikirnya ya udah di cancel, soalnya dokternya juga bilang kenapa kamu harus baru selesai ini masih basah gitu jahitannya, kenapa kamu harus pulang ke Indonesia, kenapa nggak tunggu dulu gitu kan, sama susternya juga nggak tahu, tapi majikanku sudah beliin aku tiket gitu ya. Begitu ya. Terus majikanku sering gimana maksa terus kan, cancel, ya udah di cancel tak gituin kan. Ya udah benernya ini cancel, kalau di cancel ini mahal gini ya nggak apa-apa tapi aku nggak kuat tak gituin kan majikanku. Terus udah di cancel ya, iya di cancel tak gituin kan. Lagi dia telepon, aku udah tidur udah istirahat, lagi di telepon paginya, gimana ini udah cancel apa, kamu katanya dokter kamu itu nggak apa-apa gini tuh. Apanya nggak apa, kalau nggak apa-apa udah saya pulang dan gituin kan. Terus ya udah nggak apa-apa, ya udah saya itu gitu kan. Saya tanya sama teman, katanya mau di cancel majikanku, terus sekarang minta lagi buat terbang, gimana sih tak gitu ya.
ya kamu mikir aja kalau kamu di rumah majikanmu, kalau kamu cancel pasti kamu kerja gitu kan. Kalau kamu terbang sekarang ya udah kamu istirahat aja di Indo dulu gitu. Terus tanya-nanya, kenapa kamu diam gitu, kamu tanya temen kamu ya gitu. Enggak gitu kan, iya kamu nggak percaya sama aku, dia marah-marah gitu. Ya udah saya terbang besok tak gitu kan. Terus malamnya itu dia kan mau jemput katanya sampai jam 10 nggak ada, sampai jam 11 nggak ada. Terus aku telepon, ini kapan jemputnya, sudah malam gitu. Terus katanya lagi sibuk di toko, udah sibuk di toko. Terus aku bilang, ini ada PUC ku yang jemput, udah aku bilang sama PUC ku aja, bisa pesanin taksi enggak gitu tak gitu. Terus dia malah SMS-nya tanda tanya, gak dijawab-jawab. Terus akhirnya ada taksi, ya kita naik taksi di situ, bayar 130. Udah sampai rumah, terus dia pulang, dia panggil aku kan, kenapa kamu nggak nyaut kalau aku panggil, ini kan aku nyaut tak gituin kan. Terus ini tiketmu sama apa, tiket sama paspormu gitu. Terus aku bilang gajiku tak gitu kan, ini baru tanggal berapa gitu, tanggal 15, gajimu tanggal berapa, tanggal 20 kan gitu. Iya gitu. Terus tunjukin foto long service itu, ini boleh nggak saya minta separuh gitu kan. Hah, kamu ini langsung bentak meja kan, sopan saya itu gitu. Kamu malah nanya uang segini gitu, kamu finish bulan berapa gitu, bulan 9, tapi kan boleh kalau 5 tahun sudah di sini kan boleh minta separuh, atau uang perjalanan tak gituin kan. Itu dia ngomel-ngomel, marah-marah. Terus suaminya selesai mandi, dia minta uang apa gitu. Terus aku nangis, Sinsang, aku nggak ada duit, nggak ada uang buat besok, katanya aku harus terbang ke bandara atau ke bandara, tapi ongkosku nggak ada kan. Ya kamu tahu juga aku minjem kemarin cuma dikasih 200 tak gitu ya, karena sama ada uangku habis pakai ke rumah sakit gitu kan, bayar rumah sakit bolak-balik terus tak gitu. Iyo kamu lagi minta uang rumah sakit gitu, uang rumah sakit loh, tidak cepat-cepat, kita harus nyetok kirim suratnya dulu baru, tapi kelamanya tak gituin kan, bisa nggak kasih. Terus dia ngomel-ngomel, terus aku masuk kamar, terus ambil nangis, terus nggak tahu kan, bingung mau kemana. Terus tak SMS teman-teman, bisa nggak minjem duit gitu. Terus kamu tanya agentmu aja sana gitu. Iya sudah, nanti ya sudah saya tanya agent gitu kan. Dia suruh aku nanya agent, si majikanku ini suruh nanya aku agent. Ya udah aku tanya agent tak gituin kan, sambil aku nangis. Terus pagi-paginya aku SMS ini SMS agentku, lagi bilang, Cil, aku katanya aku besok mau pergi ke bandara, tapi sepeser pun uang nggak ada gitu, sedangkan gajiku nggak dikasih. Terus itu aku mohon pengertiannya, bilang sama majikanku katanya harus suruh ngomong sama agent. Sekarang aku ngomong, gimana caranya kamu pulang aja, aku nggak tahu katanya, karena majikanmu nggak ngomong gitu. Oke. Bukannya agent nggak mau bantu, tapi kan kita harus ngomong tiba-tiba kayak gini kan nggak bisa gitu. Ada kok ini SMS-nya dari pertama aku rumah sakit sampai itu sebentar. Ada Miss. Oke, sebentar. Tapi kan soalnya katanya kamu tuh ngomong sama agent bahwa kamu tuh lebih baik dibantu di sini daripada agent, benar nggak? Aku nggak pernah ngomong segitu, demi Allah nggak pernah ngomong. Karena waktu pertama kali nih kamu nyari aku kan aku ngomong cari agentmu dulu, bener nggak sih? Aku selalu bilang kenapa nggak cari agent dulu. Tapi karena agentmu tidak peduli, baru kamu cari saya. Tapi kan aku paginya udah telepon aku udah SMS dia, bukannya nggak mau bantu gitu dia bilang kan. Tapi gimana harus ngomong sama agent majikanmu sekarang, tiba-tiba kamu ngomong kayak gini, sedangkan nanti itu kamu harus terbang gitu kan ngomong. Oke. Berarti ini artinya adalah bukan saya yang mengambil alih kamu dari agentmu, benar nggak?
Soalnya banyak orang di luar Iya, sana. iya nggak pernah sih kalau dia kalau aku udah bilang tolong bisa masih ke pengertian ya, setidaknya kan bisa telepon sama majikan ngomong kalau dia nggak ada duit ya udah dikasih atau pinjam gitu kan, harusnya gitu kan, atau agennya bilang kan ya udah kamu kesini aja gitu kan, harusnya gitu kan. Tapi nggak ada. Dia kan nggak ngomong, Cek. Agenmu nggak ngomong kayak Iya. gitu. Makanya kamu memaksakan untuk datang ke kantornya Miss Yuni, benar nggak sih? Iya. Gini kan, aku nggak tahu harus kayak gimana kan. Terus aku coba telepon teman-temanku nggak bisa bantu soalnya kan hari itu kan hari kerja bukan hari libur kan. Betul. Iya. Terus aku telepon teman-temanku sampai aku buat status di curhat majikan itu. Ya aku gimana ini terus teman-temanku nyaranin aku ya udah kalau kamu mepet sekali udah mepet kayak seperti itu dan majikanmu seperti itu ya udah minta tolong sama Miss Yuni gitu, terus bisa nggak minta nomor teleponnya soalnya kalau telepon yang ini tuh nggak bisa, dari dulu aku udah SMS gitu kan. Terus dikasih nomor kuku, dikasih nomornya satunya lagi, ini anak-anaknya, coba telepon anak-anaknya bisa, kalau tapi jangan 1 kali 2 kali terus soalnya itu nggak bisa gitu ya. Terus saya SMS kan misalnya tolong kayak gitu kan saya, terus sampai saya telepon lagi kan tapi nggak ada jawaban. Akhirnya temanku ini yang kemarin itu bilang ya udah ayo kita ke rumah, ke kantornya gitu kan. Nggak taunya Miss Yuni malah aku udah mau jalan itu Miss Yuni malah SMS kan ini siapa gitu kan. Terus ya udah aku ke kantor gitu, mau telepon apa gimana, aku jalan ke kantor gitu kan, aku jawabnya ya udah aku kantor ya udah ketemu terus jauh. tapi nggak bisa nggak dengar, handphonemu jauh nggak dengar. Nah terus aku nggak bisa jalan cepat, nunggu teman dulu soalnya aku nggak bisa jalan cepat. Terus aku tak fotoin kantong itu kan. Terus ya tak fotoin kantong itu, terus jalannya pelan-pelan juga, jalan pelan-pelan sama teman dulu itu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Miss Yuni cuma pengen tahu aja bahwa bukan Miss Yuni yang nyuruh kamu datang, bukan Miss Yuni bukan sama sekali, bukan. Ini aja ya syukur alhamdulillah dengan pokoknya ada yang bantu lah, ada yang bisa nerima saya gitu. Ya syukur Miss Yuni nggak tahu masalah ini. Emang dari dulu aku udah minta bantuan dari aku masuk ke rumah sakit, tapi mungkin Miss Yuni lagi sibuk kan nggak ada ngerespon, ya udah diamin terus kan. Oke. Nggak pernah Miss Yuni. Kamu ada ngubungi KJRI nggak sayang? Ini agenmu nggak ngerespon, pernah ngubungi KJRI nggak sayang? Pernah dulu aku ngubungin KJRI pas pertama masuk rumah sakit itu. Tapi KJRI bilang ya udah aku simpen nomormu gitu kan, disimpan nomorku sampai itu hilang KJRI, nggak ada kabar. Oke. Ya udah kalau kayak gitu pertama kali masuk rumah sakit dia ke KJRI tanya ada agenmu nggak yang dampingin kamu di rumah sakit, nggak ada sama sekali, tak gituin kan. Oh ya udah agenmu di mana, di Mongko gitu, cuman oh ya udah nomormu ya tak simpen gitu. Terus itu hilang, nggak ada kabar KJRI lagi. Oke, berarti kan bukan Miss Yuni yang berebut pingin cari muka, pingin viral terus kamu datang ke tempat saya gitu loh. Bukan. Oke, bukan apa-apa. sama sekali. Oke, karena gini loh Mbak, kalau agenmu bertanggung jawab, ya udah kamu tinggal di agenmu saja, nggak apa-apa. Dan ini sebenarnya ada beberapa orang yang mau ngasih donasi ke sampean, cuman saya tahan. Saya bilang jangan dulu. Ada beberapa orang yang sudah ninggalin uang, tapi saya bilang jangan dulu. Karena kan saya tidak tahu nih kamu seperti apa dan bagaimana. Jadi kamu harus update ke saya ya, karena saya harus laporan juga ke mbak-mbaknya yang sudah titip uang ke saya buat kamu gitu loh. Kemarin nih karena kamu nggak ada uang sama sekali, Miss Yuni ada uang sedikit buat kamu, itu juga bukan uangnya Miss Yuni, uangnya orang-orang yang titip uang ke Miss Yuni. Iya, sampaiin sama Cici, makasih banyak atas bantuannya. Makasih banyak. Ya, tahu nggak Dok, fotomu yang waktu kamu tidur itu sempat viral, ngerti nggak kamu? Iya, kemarin itu aku di SMS sama teman gitu. Terus teman-temanku langsung telepon, itu kamu ya?
kok nggak ada mukamu, pantesan aku emang lewat dari itu, tapi aku semoga aja mbaknya cepat sembuh, tapi nggak nyangka itu kamu gitu. Sampai mereka itu langsung telepon semua gitu, sampai ke sini kemarin di mereka. Oke, jadi banyak teman-teman yang mencarimu dan simpati pada kamu, padahal nggak ada mukanya ya. Iya, terus dia bilang dari mana tahu, itu ada di Miss Uni, tapi aku nggak nyangka itu kamu gitu. Terus aku buka YouTube-nya, kayak suara itu si Tina gitu. Terus ada agak suara-suara kamu, tapi di sini bilang jangan nangis dulu, jangan nangis gitu. Ya itu aku tak gituin terus. Kamu itu, terus langsung gitu loh, langsung nelpon, langsung ya udah kamu di mana, tapi aku bilang iya besok mau pulang gitu, ini baru selesai telepon. Oke. Jadi tetap komunikasi dengan Miss Yuni ya. Jadi saya ingin tahu. Dia tanya sih gimana, dibantu nggak sama Miss Yuni? Iya, yang Miss Yuni yang bantu, tak gitu. Terus gimana sama agent gitu? Ditanya sih juga. Aku bilangnya mungkin besok pulang ke agent gitu. Oke. Apa Miss Yuni pernah lapor ke KJRI gimana gitu? Iya, saya lapor sama KJRI langsung, katanya agenmu dipanggil. Oh. Oh iya, pantesan. Iya, malamnya itu juga agenku terus SMS ngomong terus aku bilang, udah aku pusing lagi gitu kan. Aku pusing, aku mau istirahat dulu kayak gitu. Oh ya udah gitu, cepat sembuh gitu. Ya terus SMS aku, terus aku SMS juga. Terus aku bilang, udah aku pusing kayak gitu ya. Oke, tapi setelah itu karena kan kamu tahu aku menghubungi KJRI, tapi KJRI kan sedang sibuk. Setelah itu KJRI nelpon saya dan hari Minggu katanya dipanggil agenmu ke KJRI. Kalau memang benar mereka melakukan kesalahan, kan KJRI berjanji akan disanksi gitu loh. Apakah benar lalai atau memang kamu yang tidak peduli? Makanya aku nanya sama kamu, mereka itu tidak peduli atau kamu yang tidak mau ikut agenmu? Enggak, aku apa-apa sedikit itu ngadu ke agent sih. Terus ngadu sama siapa lagi, Miss? Kalau bukan agent, kan cuma satu-satunya agent yang bisa bantu saya kan. Okay. Dulu aku dari tahun 2019 itu kan aku pernah sakit, diminta sama juga ke KJRI, ada apa cicinya yang ngarahin aku ke dokter hospital apa gitu, pemeriksaan kelamin itu gitu kan, aku keputihan kan. Terus itu aku bayarnya 1.500 apa 1.700 itu aku bayar sendiri. Terus aku telepon agentku, gimana aku itu notanya kasih majikanmu gitu kan, kasih majikanmu gitu. Terus aku kasih majikanku bilang ya udah simpen dulu gitu. Oke, jadi kamu ngomong aja sama saya, seandainya agenmu baik-baik saja ya udah, tapi kalau agenmu tidak tanggung jawab maka kita akan laporkan ke KJRI gitu aja ya. Oh iya. Karena saya sudah lapor. Dia si SMS. Jadi kamu jaga kesehatan ya. Kalau besok kamu keluar dari rumah sakit, kamu telepon saya, setidaknya saya tahu keadaanmu seperti apa dan bagaimana. Iya, Miss, terima kasih banyak. Ada yang lain lagi nggak? Aku enggak nanya, misalnya ini kelanjutannya, kalau aku kan katanya agenku disuruh tinggal di boarding dulu, sementara majikanmu pulang dari Hong Kong gitu. Apa aku harus balik ke majikanku lagi? Ya, nah ini belum tahu. Kan kita belum tahu. Dan kalau kamu masih bisa, dan kan majikanmu boleh memecat kamu, kan kamu bukan hamil atau apa karena sakit. Ya kalau majikanmu tidak menginginkan kamu, kan kamu boleh dipecat. Tapi ingat, harus mendapatkan long service dan gajimu. Ngerti nggak? Iya. Terus kemarin tanda tangan itu nggak tahu aku tanda tangan, katanya tanda tangan itu belum tanda tangan, ngambil apa? Tanda tangan ngambil apa sayang? Halo?
itu apa tanda tangan itu. Terus gimana, terus tiket tuh gimana, udah hangus, terus apa diganti lagi sama majikan gimana? Nggak usah mikirin itu dulu. Kamu ada apa-apa telepon aku. Kalau masalah itu kita selesaikan nanti aja. Oh, Ya, yang penting kamu jaga kesehatanmu dulu. Mikirnya itu nanti kan dari sini ke boarding ya, dari Ya, ke boarding nanti aja katanya. dulu. Yang penting kamu Iya, jangan mikir yang terus. aneh-aneh dulu. Ngerti nggak? Tadi dokternya juga di Elizabeth udah telepon. Bilang apa? Elizabeth katanya besok bisa ambil kertas jadwal pemeriksaan bulan 9. Somio itu katanya. Terus bulan 10 tanggal 6 baru dioperasi. Ya udah berarti kamu jaga kesehatan aja dulu. Ntar ada apa-apa kamu telepon aku langsung ya. Iya. Oke, makasih ya sayang ya. Iya, makasih banyak nih. Yo, oke. Bye-bye. Bapak. Oke, buat teman-teman nih, sangat mengagetkan sekali di mana gosip terlempar di luar sana bahwa agennya peduli tapi anaknya yang tidak mau dan anaknya sendiri yang pingin cari saya. Ini bisa dipatahkan ya kata-kata ini. Ini agennya tidak peduli baru cari saya. Karena saya selalu bilang, cari agenmu dulu. Siapapun yang telepon saya selalu bilang cari agenmu dulu. Karena saya itu pernah kerja di agen dan saya tahu rasanya bagaimana anak buah yang sudah tidak lapor ke agen tapi lapor ke KJRI, pegel. Karena itu saya tidak ingin merampas kedudukannya agen. Saya tidak ingin mengambil hak-haknya agen karena sing entuk duit iku agen. Bener nggak sih? Jadi saya cuma pengen bilang nih, saya tidak pernah merampas hak-haknya agen. Saya selalu kalau ada anak tanya sama saya, cari agenmu, cari agenmu, cari agenmu. Tapi kalau agen yang tidak peduli dan mereka mencari saya, jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya, ya. Buat Anda yang selama ini menghardik saya dan mendengarkan satu sisi, ingat saya selalu mendengarkan dua sisi. Dan saya mendengarkan voice-nya agennya. Jadi sekali lagi, nggak ada masalah siapa yang salah, siapa yang benar. Saya orang Indonesia dan saya akan terus membantu orang-orang Indonesia yang teraniaya. Waduh, menurut versi saya. Jadi kalau Anda tidak teraniaya, jangan menganiaya. Matur nuwun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.